Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, tanggal 2 Februari tahun 2021, alangkah baiknya kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman kita untuk menjalani hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur Bapa, karena Tuhan telah membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing, sehingga boleh kami dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun pada pagi hari ini. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami sungguh mau mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah tongkat kami di dalam menjalani kehidupan kami pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengarkan kata gembala. Bahkan mungkin sebagian dari kita waktu masih kecil di kampung halaman kita pernah menjadi seorang gembala yang menggembalakan ternak-ternak kita di kampung. Tentu kita mengetahui bagaimana tanggung jawab seorang gembala. Dia akan menuntun apa yang digembalakannya, bagaimana supaya ternak-ternak yang digembalakannya boleh mendapat rumput yang baik, boleh mendapatkan air yang sungguh untuk ternaknya masing-masing. Dia sendiri sebagai gembala mungkin tidak peduli terhadap dirinya. Dia sampai di kandang dombanya, mengantar dombanya ke kandangnya. Karena sudah larut malam, dia tidak menjaga dirinya sendiri. Mungkin dia tidak mandi, mungkin dia tidak mengganti pakaiannya sendiri. Artinya dia berkorban bagaimana supaya ternak-ternaknya aja. Dia terfokus hanya kepada ternak-ternaknya. Dia terfokus bagaimana besok pagi dia juga menggembalakan gembalanya kembali, ternak-ternaknya kembali kepada rumput yang indah, kepada rumput yang hijau, supaya ternaknya boleh menjadi ternak yang gemuk-gemuk, yang baik, yang mungkin menjadi kebanggaan dia sendiri dan kebanggaan majikannya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik akan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya.
Perkataan ini adalah perkataan Yesus sendiri, mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik, bahwa dia mau mempertaruhkan nyawanya untuk kita, karena kita adalah domba-domba Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu firman ini adalah menjadi penguat bagi kita, bahwa Yesus berjanji, bahwa dia berkata, dia adalah gembala kita di dalam melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi tanggung jawab kita kalau kita sudah digembalakan oleh Yesus di dalam kehidupan kita? Tentu kita mempunyai tanggung jawab masing-masing. Ada tanggung jawab kita yang kita tiru dari Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Kita mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam hidup kita ini. Kalau kita sebagai anak, tentu ada tanggung jawab anak. Kalau dia seorang ibu, tentu ada tanggung jawab ibu. Kalau kita seorang ayah, ada tanggung jawab ayah. Bagaimana kita bertanggung jawab di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kalau kita sebagai majelis, tentu ada tanggung jawab majelis di tengah-tengah gereja. Kalau dia sebagai jemaat, tentu ada tanggung jawab jemaat di tengah-tengah gereja. Tanggung jawab kita masing-masing ada di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin kita di dalam hidup kita ini sering melaksanakan sesuatu, berbuat sesuatu, kita sering mengharapkan imbalan dari pekerjaan kita itu adalah duniawi. Kita sering mengharapkan kita memberi supaya kita dapat menerima. Kita berbuat baik supaya kita dapat menerima yang baik. Tentu di dalam pengorbanan kita tidak akan mengharapkan imbalan dari pengorbanan kita itu. Biarlah pengorbanan kita adalah pengorbanan yang sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus sudah mau menjadi gembala yang mau berkorban kepada domba-dombanya. Dia mau mati di kayu salib untuk kemenangan kita umatnya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi pegangan kita di dalam firman ini? Tentu kita diharapkan mempunyai tanggung jawab, mempunyai kewajiban tanggung jawab kita masing-masing, yang tidak mengharapkan imbalan dari perbuatan kita, karena Tuhan akan membalas perbuatan baik yang kita buat. Yesus melihat itu semuanya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini membekali aktivitas kita, supaya kita tidak takut dalam melaksanakan segala aktivitas kita di situasi COVID-19 yang masih kita hadapin pada saat ini. Ada gembala kita yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia telah menggembalakan kita. Dia akan menyelamatkan kita, karena dia berkata, dia mau mati untuk domba-dombanya. Kita adalah domba-domba Kristus yang sudah ditebus oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu tanpa firman Tuhan
kami tidak bisa berbuat apapun di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa melangkah selangkah pun kalau tidak firman Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar, dan kami sungguh senang, sungguh tenang, karena ada Kau yang menjadi gembala kami. Ada Yesus yang baik, yang sudah berkorban untuk kami. Kami tidak akan takut lagi di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Bapa di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus beserta kita. Amin.